Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 3 Waalaikumsalam ingin warahmatullahi menginformasikan wabarakatuh. terkait Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. observasi kami ke Museum Bank Indonesia. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Arkana, absen 23. Perkenalkan, nama saya Davin, absen 15. Perkenalkan, nama saya Jarono, absen 36. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Fauzi, absen 22. Perkenalkan, nama saya Bagan Tiar, absen 12. Perkenalkan, nama saya Raya Putra Pratama, absen 29. Latar belakang. Sebelum UU nomor 23 tahun 1999, Bank Indonesia berada di bawah kendali pemerintah. Sebelum UU nomor 23 tahun 1999, Bank Indonesia berada di bawah kendali pemerintah, bagian dari kabinet. Krisis moneter tahun 1998 menunjukkan bahwa Bank Sentral harus mandiri agar kebijakan ekonomi tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik jangka pendek. Lahirnya UU nomor 23 tahun 1999 menandai era baru bagi Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen. Perubahan ini dilakukan untuk memastikan kebijakan moneter dan pengawasan perbankan berjalan objektif, profesional, dan fokus pada stabilitas nilai rupiah tanpa adanya intervensi politik demi mencegah terulangnya krisis ekonomi. Kedudukan Bank Indonesia. Yang pertama, lembaga negara independen, yaitu BI adalah lembaga yang mandiri dan bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain dalam melaksanakan tugasnya. Dua, badan hukum publik. BI berwenang mengeluarkan peraturan hukum, peraturan BI yang mengikat masyarakat luas sesuai wewenangnya. Yang ketiga, badan hukum perdata. BI dapat bertindak atas nama sendiri dalam urusan perdata seperti melakukan perjanjian, kontrak, atau memiliki aset atau kekayaan. Era baru pengawasan bank. 1. Pengawasan independen. Mandat UU nomor 23 tahun 1999. Bank Indonesia diberikan wewenang penuh untuk mengatur dan mengawasi bank tanpa campur tangan politik. Tujuan untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat, efisien, dan mampu bersaing secara internasional. 2. Pendekatan berbasis risiko, risk-based supervision. Era ini memulai metode pengawasan yang tidak hanya melihat laporan keuangan, tetapi juga memprediksi resiko masa depan bank. Berfokus memastikan bank memiliki modal yang cukup untuk menghadapi potensi keuangan kerugian. Era baru pengawasan bank. 3. Pemisahan fungsi BI dan OJK. Sejak 31 Desember 2013 terjadi pembagian tugas atau era baru. OJK mikroprudensial mengawasi kesehatan bank secara individu seperti nasabah, manajemen, dan modal. BI makroprudensial mengawasi stabilitas sistem keuangan secara luas agar tidak terjadi krisis ekonomi sistemik. Dahulu BI mengawasi semuanya sendirian. Sekarang BI dan OJK bekerja sama atau kolaborasi untuk menjaga jantung ekonomi Indonesia tetap berdetak stabil. Tugas Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999.
Satu, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Tujuannya mengatur jumlah uang yang beredar dan suku bunga untuk menekan inflasi. Dua, untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Tujuannya itu memastikan perpindahan uang antar pihak berjalan aman dan cepat. Tiga, mengatur dan mengawasi bank. Tujuannya yaitu memastikan perbankan Indonesia sehat, transparan, dan mampu melindungi dana masyarakat. Ya baik, selanjutnya ada kesimpulan dari PPT kami. Itu pada era baru pengawasan bank di Indonesia mengalami perubahan besar dengan dipisahkannya fungsi pengawasan dari BI kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Hal ini membuat sistem pengawasan menjadi lebih fokus dan terintegrasi dalam satu lembaga khusus. Bank Indonesia sendiri memiliki kedudukan sebagai bank sentral yang bersifat independen, artinya tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lain dalam mengambil kebijakan demi menjaga kestabilan ekonomi. Oke, terima kasih telah menyaksikan presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.